Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian sabda kita pengkhotbah. Beberapa minggu yang lalu, kami masih menyaksikan sejumlah besar peziarah berada di Tanah Suci. Jumlah para peziarah yang terus bertambah terlihat jelas dari padatnya suasana di hampir semua tempat suci. Namun selang beberapa hari saja data statistik menunjukkan pemandangan yang sangat berbeda karena penyebaran coronavirus di Israel dan Palestina. Penurunan jumlah peziarah secara drastis ini dicatat pula oleh Franciscan Pilgrim Office Yerusalem. Sejak 12 Maret yang lalu, Franciscan Pilgrim Office, kantor resmi tempat para peziarah mendapatkan izin untuk merayakan Ekaristi di semua sanctuary di Tanah Suci, telah membatalkan semua perayaan Ekaristi yang dipesan oleh berbagai kelompok peziarah dari seluruh dunia. Ribuan perayaan Ekaristi yang dirayakan pada bulan Januari sampai Februari, jumlahnya turun menjadi tidak ada sama sekali di bulan Maret. Pater Francesco Patton OFM, Kustos Tanah Suci, memberikan komentar mengenai kenyataan pahit ini, di mana biasanya tempat-tempat suci selalu penuh sesak oleh para peziarah, namun dalam waktu singkat menjadi kosong sama sekali. Ini adalah sebuah dampak dari momen dramatis yang tentu saja merupakan momen darurat, karena kenyataan seperti ini telah terjadi pula dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada saat-saat perang. Saat-saat yang membahayakan secara fisik. Sekarang bahaya itu datang dari virus ini yang telah menyebar luas ke seluruh dunia, dan benar, yang paling penting saat ini adalah melindungi kesehatan banyak orang. Maka benarlah keputusan untuk sementara menunda ziarah, dan benar pula bahwa kini giliran kami para Fransiskan yang berdoa di tempat-tempat suci bagi semua orang yang tidak dapat datang mengunjunginya. Juga kami berdoa untuk semua orang yang menderita pandemik ini, untuk semua orang yang mendedikasikan diri mereka untuk merawat orang sakit. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara Fransiskan di Tanah Suci untuk berdoa di sini, karena tempat ini adalah tempat yang membawa kita kembali ke misteri keselamatan dan banyak penyembuhan yang dibuat oleh Yesus sendiri. Di Kapernaum misalnya, seperti dijelaskan juga oleh Pater Kustos, sampai beberapa minggu lalu masih terlihat ribuan orang yang datang setiap hari, namun sekarang situs tersebut kosong. Seperti kita ketahui bahwa tempat ini adalah tempat di mana Yesus membangkitkan putri Yairus, Kapernaum juga menjadi tempat di mana Yesus menyembuhkan perempuan yang menderita pendarahan, serta tempat di mana ia berkhotbah dengan sangat indah mengenai roti kehidupan. Inilah yang mengingatkan kita bahwa bagi mereka yang percaya kepadanya dan siapapun yang menerima dia dalam iman telah bersatu dengan dia, atau dengan bahasa Injil disebut telah mendapat kehidupan yang kekal. Juga para saudara di Kusto di Tanah Suci, seperti dilakukan Paus Fransiskus, tetap merayakan perayaan-perayaan liturgi yang dapat diakses lewat media live streaming, tentu saja berkat bantuan teknologi komunikasi yang baik. Melalui media ini kita dimungkinkan untuk mempertahankan komunikasi. Mereka yang pernah datang sebagai peziarah dapat tetap melihat tempat-tempat suci dan secara rohani bergabung dalam perayaan yang diadakan di sini. Sangat penting bagi kita untuk hidup dalam dimensi doa dan misteri yang dibawa oleh masing-masing tempat suci yang ada di sini. Mulai dari yang paling penting seperti makam suci atau Bethlehem yang telah ditutup untuk sementara. Bagi kami para Fransiskan adalah penting untuk merayakan, berdoa, mengingat bahwa Allah telah hadir di antara kita di dalam rupa putranya Yesus, dan bahwa Dia telah mengalahkan kejahatan, bahkan kejahatan fisik yang dapat berupa penyakit, bahkan kematian. Dalam hal ini, Pater Francesco Patton mengusulkan sebentuk peziarahan yang lain, sebuah peziarahan yang dapat dilakukan dalam ruangan, menelusuri kembali tempat-tempat suci yang dalam masa Prapaskah ini dibacakan dalam kitab suci. Penting bagi kita saat ini untuk melakukan sebentuk peziarahan lain, yaitu sebuah ziarah doa, yang merupakan salah satu dimensi dari ziarah yang amat kuat. Doa yang terus-menerus setiap hari, terus-menerus agar pandemi ini berhenti dan dapatlah ditemukan obatnya.
Dan doa yang tanpa henti ini juga kita panjatkan bagi orang sakit, para perawat, dokter, dan semua orang yang menderita.